bagaimana hukumnya mengharuskan mengikuti peserta BPJS, Ustaz? Ini kembali ke BPJS lagi karena pertanyaannya Iya. ke bawah. Karena kan itu zaman sekarang seperti yang Ustaz sebutkan tadi, ini menjadi syarat begitu. Iya. Apalagi baru-baru ini dikatakan itu menjadi syarat untuk jual beli tanah, kemudian mengurus KTP dan lain-lainnya, Ustaz. Iya. Dan apakah denda jika lambat membayar iuran per bulannya dalam ikut kepesertaan BPJS ini? Nah, jadi berkaitan dengan masalah BPJS ini kita sudah pernah bahas ya secara kelembagaan di Dewan Syariah Wahda Islamiyah itu bahwasanya ketika itu memang ada perbedaan pendapat di kalangan kita ya, kalangan asatidzah. Ada yang mengatakan tetap tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Namun akhirnya karena istilahnya dua arah ini tidak menemukan istilahnya titik temu ya, akhirnya dilakukan voting. Nah, kebanyakan ketika itu memilih untuk mengatakan boleh dengan pertimbangan bahwasanya itu sudah perkara yang susah untuk dihindari ya, sehingga seolah-olah bersifat darurat bagi kita untuk mengikutinya. Nah, sehingga dari sini kita mengatakan ketika negara mewajibkan dalam hal ini, tentunya negara juga punya pertimbangan maslahat ya, pertimbangan maslahat yang kembali kepada rakyat. Sekalipun mungkin dalam pengelolaannya kalau ada hal-hal yang salah, maka itu kembali dosanya kepada mereka yang salah menempatkan pengelolaan daripada dana BPJS tersebut ya. Nah, kemudian jadi kalau dari satu sisi memang mewajibkan, kita kan bukan otoritas kita kan seperti itu menjadi otoritas negara kan seperti itu. Dalam hal ini pembahasan fikihnya lain ya, fikihnya lain ketika sudah masuk dalam ranah kebijakan negara. Sebenarnya mungkin negara kita meminta penjelasan dulu sebelum mereka tetapkan, nah itu bisa dijelaskan hukumnya kan. Nah, tapi kan bukan seperti itu alurnya dalam negara kita ketika menetapkan peraturan-peraturan. Jadi kalau dulu dalam pemerintahan Islam ya, mereka ketika enggak hendak menetapkan suatu peraturan, maka mereka kembali kepada para ulama ya, meminta penjelasan, minta petunjuk, minta fatwa, baru mereka sosialisasi ke masyarakat kalau memang itu dibenarkan menurut agama kita ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya dalam BPJS itu kita menunggak ya, atau dalam pembayarannya kemudian ada denda misalnya, apakah itu termasuk riba atau tidak? Nah, memang sebagian ulama mentakyib bahwasanya adanya denda dalam hal seperti ini dia masuk dalam kategori riba ya, karena mereka mengatakan masuk dalam riba jahiliyah yang mengatakan anzirni azidkah, berikanlah saya tangguh maka saya akan memberikan tambahan dari utang saya kepadamu. Sebagian lain mengatakan denda seperti ini bukan dikatakan riba. Kenapa? Karena yang namanya riba jahiliyah itu terjadi pada utang piutang ya, utang piutang. Sementara kita kan tidak berutang kepada negara ya. BPJS itu bukan kita berutang, sekalipun memang kita diberikan diwajibkan untuk membayar, tapi kita kan sebenarnya pada dasarnya bukan berutang kepada negara. Ini sama halnya dengan misalnya memasang listrik atau PAM, PDAM misalnya kan, kalau terlambat membayar itu kan ada dendanya. Nah, itu kan bukan utang, bukan hukum asalnya bukan utang, tapi asalnya adalah jual beli ya, jual beli. Dan dalam jual beli itu memang dibolehkan untuk membedakan harga antara harga cash dengan harga tidak cash ya, atau cicil misalnya ya, di mana harga cicil itu lebih banyak daripada harga cash. Sehingga di sini memang ada peluang bagi yang mengatakan bahwasanya itu bukan riba ya, tapi itu kembali kepada kesepakatan di awal, sehingga kembali kepada hadis misalnya, hukuman hadis al-muslimuna ala syurutihim ya, kaum muslimin itu mereka terikat dengan persyaratan yang disepakati di awal akad ya, nah, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Namun demikian sebisa mungkin untuk kalau misalnya ikut dalam kepesertaan BPJS ini, sebisa mungkin untuk menghindari denda tersebut, maka itu lebih aman, lebih menenangkan. Nah, seperti itu. Nah,